Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahannya, kita semua dapat berkumpul dalam Google Meet ini dalam rangka menyelesaikan tugas literasi digital. Sebelum kita memperkenalkan tugas literasi digital ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haikal Pramudi Arla selaku moderator. Dan ada teman saya bernama Aulia Syarani, lalu ada Freddy Cynthia Gultom, ada Gavin Ardani Rizkullah, ada Guspi Amripala, ada Indah Rahayu Berta, lalu ada Nasyiwa Ramadina, dan yang terakhir ada teman kita Natasha Dwi Aprilia. Baik, pada hari ini kami mengambil materinya tentang Google Sheets yang akan dimulai dari saya. Nah, teman-teman ada yang tahu belum apa itu Google Sheets? Buat teman-teman yang belum tahu, Google Sheets adalah sebuah aplikasi spreadsheet berbasis cloud, yang dimana aplikasi ini memungkinkan kita untuk membuat, mengedit, serta berbagi spreadsheet secara online dalam waktu yang bersamaan, sehingga mempercepat pengerjaan apabila ada tugas yang sedang mepet deadline. Lalu Google Sheets ini kita bisa mengaksesnya melalui web browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahannya, yang artinya kita tidak perlu menggunakan pihak ketiga untuk mengaksesnya. Baik, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Freddy Cynthia Gultom. Kepada Freddy, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan dari Google Sheets sendiri. Google Sheets pertama kali itu diluncurkan pada tahun 2006 setelah Google mengakuisisi teknologi spreadsheet berbasis web dari perusahaan kecil bernama XL2 Web. Awalnya Google Sheets hanya bagian dari Google Docs, tapi pada tahun 2013 Google menjadikannya sebagai aplikasi mandiri agar bisa berkembang lebih cepat. Google terus meningkatkan kemampuan Google Sheets agar lebih bermanfaat bagi penggunanya. Pada tahun 2018, mereka menambahkan fitur Explore yang menggunakan AI untuk memberikan saran dan analisis otomatis berdasarkan data yang dimasukkan. Di tahun-tahun terbaru, Google mulai mengintegrasikan teknologi AI generatif seperti Duet AI untuk membantu pengguna menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat. Hingga sekarang, Google Sheets bukan lagi sekedar spreadsheet biasa, tapi sudah berkembang menjadi alat analisis data yang canggih dan sangat berguna untuk pekerjaan kolaboratif. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Freddy. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Indah Rahayu Berta. Kepada Indah, dipersilahkan. Oke, selanjutnya fungsi Google Sheet. Yang pertama itu mengolah data. Mengolah data ini seperti mengedit, mengurutkan data dalam bentuk lembaran kerja. Terus yang kedua itu melakukan perhitungan angka seperti perhitungan nilai rata-rata, maksimum, mencari modus, dan sebagainya. Terus selanjutnya yang ketiga, visualisasi data seperti membuat tabel atau grafik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indah. Kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nasyiwa Ramadina. Kepada Nasyiwa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang tools di Google Sheet. Yang pertama ada kolaborasi secara real time. Jadi Google Sheet itu memungkinkan beberapa penggunanya untuk mengedit dan melihat perubahan secara real time. Setiap perubahan yang dibuat oleh satu pengguna bisa langsung terlihat oleh pengguna lain yang sedang mengakses sheet yang sama. Yang kedua ada integrasi dengan Google Workspace. Jadi Google Sheet itu terintegrasi dengan aplikasi Google Workspace lainnya seperti Google Drive, Google Docs, Google Slides, dan Gmail sehingga memudahkan pengguna untuk berbagi dan mengelola dokumen. Yang ketiga ada add-ons dan Google Apps Script. Jadi Google Sheet itu mendukung add-ons yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsionalitas. Selain itu, Google Apps Script memungkinkan penggunanya untuk membuat script custom dan mengotomatisasi tugas. Yang keempat, integrasi dengan Google Forms. Nah, Google Sheet ini dapat langsung terhubung dengan Google Forms untuk mengumpulkan dan menganalisis data survei atau kuesioner secara otomatis. Yang kelima, sharing and permissions. Jadi Google Sheet ini memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah membagikan dokumen dengan orang lain dan dapat mengatur izin akses secara spesifik. Yang keenam, cloud-based.
Google Sheet ini berbasis cloud, yang berarti dokumen dapat diakses dari perangkat apapun dengan koneksi internet tanpa perlu menginstal software tambahan. Yang ketujuh ada translation function, yaitu Google Sheet itu memiliki fungsi bawaan untuk menerjemahkan teks ke berbagai bahasa menggunakan fungsi Google Translate. Yang terakhir ada publishing to the web. Jadi Google Sheet ini memungkinkan penggunanya untuk mempublikasikan sheet ke web, jadi membuatnya dapat diakses oleh siapa saja dengan link yang dibagikan. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa. Kita akan masuk ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Natasha. Kepada Natasha, dipersilahkan. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Google Sheet. Jadi kelebihan di Google Sheet-nya ada 5 yang saya ambil. Yang pertama itu ada kolaborasi real time. Apa sih itu kolaborasi real time? Jadi kolaborasi real time itu bisa digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dan kita bisa melihat perubahannya secara langsung. Yang kedua itu akses dari mana saja. Jadi ini bisa diakses di laptop, di HP ataupun di tablet selama ada internet. Yang ketiga yaitu integrasi dengan produk Google. Jadi dia itu bisa terhubung langsung dengan Google Drive, Google Form, dan juga Google Doc serta Google lainnya. Yang keempat yaitu gratis dan mudah digunakan. Nah, jadi ini tuh tidak perlu bayar ataupun install aplikasi, kita tuh cukup punya akun Google saja. Yang kelima yaitu auto save dan riwayat perubahan. Nah, jadi kita bisa menyimpan data secara otomatis dan bisa dilihat versi sebelumnya jika perlu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Aulia Syarani. Kepada Aulia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekurangan Google Sheet. Yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Tanpa koneksi internet yang stabil, Google Sheet mungkin akan mengalami error, dan beberapa fitur seperti kolaborasi waktu nyata tidak tersedia. Yang kedua, fitur yang kurang lengkap dibandingkan Excel. Meskipun Google Sheet menawarkan berbagai fitur yang cukup untuk sebagian besar pengguna, namun beberapa fiturnya masih kurang lengkap apabila dibandingkan dengan Excel. Yang ketiga, kinerja dengan data besar. Google Sheet mungkin akan mengalami penurunan kinerja apabila file yang digunakan memiliki data yang besar. Yang keempat, keterbatasan dalam visualisasi data. Walaupun Google Sheet dapat digunakan untuk visualisasi data, namun Google Sheet memiliki keterbatasan dalam hal ini dibandingkan alat visualisasi data khusus. Yang kelima, masalah keamanan data. Walaupun Google memiliki sistem keamanan yang baik, namun Google Sheet masih memiliki risiko untuk mengalami gangguan pada keamanan data. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dalam otomatisasi tugas kompleks. Untuk analisis data yang sangat kompleks, Google Sheet mungkin kurang memadai. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi kesimpulan yang akan dibawakan oleh Gavin dan Guspi. Kepada Gavin, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, berbasis web. Google Spreadsheet ini dapat diakses melalui internet tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Yang kedua, kolaborasi real time. Memungkinkan banyak pengguna untuk mengedit file secara bersamaan dan melihat perubahan secara langsung. Yang ketiga, penyimpanan otomatis. Semua perubahan yang tersimpan otomatis di Google Drive, mengurangi risiko kehilangan data. Saya selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gavin. Selanjutnya kita akan dibawakan oleh kepada Guspi. Kepada Guspi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Lanjut pada kesimpulan yang keempat. Kesimpulannya, Google Sheet ini dapat kita akses dari berbagai perangkat. Jadi dari individu yang berbeda dapat menggunakan Google Sheet ini. Kemudian yang kelima, penyimpanan otomatis di Google Drive seperti yang disebutkan oleh otomatis tersimpan file tersebut. Kemudian yang keenam, bergantung pada koneksi internet untuk akses yang penuh. Nah, jadi
jika tanpa adanya internet, Google Sheet ini tidak dapat difungsikan secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Guspi. Dan berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada tugas yang kedua, yaitu studi kasus kolaborasi. Baik, di sini kita sudah mendapatkan studi kasus kolaborasi yang dimana kita sudah mendapatkan nama-nama dari mahasiswanya serta nilai-nilai dari setiap mata kuliahnya. Dan di sini tugas kita adalah untuk mencari nilai terbesar, nilai terkecil, lalu rata-rata, kemudian ada median, modus, dan total. Kemudian terakhir kita membuat diagramnya. Diagramnya kita membuatkan diagram grafik batang dan diagram grafik baris. Nah, pertama-tama kita buat dulu dari nilai terbesarnya yang akan dibawakan oleh Natasha. Kepada Natasha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian nilai yang terkecil yang akan dibawakan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya kita memasuki bagian rata-rata atau mean yang akan dibawakan oleh Gavin. Kepada Gavin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Gavin. Selanjutnya kita masuk ke bagian median yang akan dibawakan oleh Freddy. Kepada Freddy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Freddy. Selanjutnya kita masuk ke bagian modus yang akan dibawakan oleh Guspi. Kepada Guspi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Guspi. Selanjutnya kita masuk ke bagian total nilai yang akan dibawakan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembuatan grafik batang yang akan dibawakan oleh saya.
Oke, sekian dari saya. Selanjutnya pembuatan grafik nilai yang akan dibawakan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, dengan berakhirnya pembuatan grafik nilai yang dibawakan oleh Najwa tadi, maka berakhir jugalah studi kasus kolaborasi kami dalam tugas citasi digital ini. Kami mohon maaf apabila terdapat penjelasan kami yang kurang jelas ataupun dalam pengajaran kami pun yang juga kurang jelas. Kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.